pakai progress bar agar user tuh tahu baru sampai mana proses pendaftarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga teman-teman sekalian ada dalam kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang user interface element atau elemen-elemen dalam user interface, khususnya pada website, aplikasi website. Ini meneruskan dari pertemuan sebelumnya, jadi mungkin tidak akan terlalu panjang ya. Tapi sebelumnya mari kita review dulu. Pada pertemuan sebelumnya, dalam user interface elemen terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu input control, kemudian navigation control, kemudian informational component, dan yang keempat ada container. Yang input control itu komponen yang memungkinkan user untuk menginputkan data ke dalam sistem. Kemudian navigation component merupakan komponen-komponen untuk user berinteraksi atau mengendalikan aplikasi. Dan yang ketiga ada informational component, yaitu komponen yang memberikan informasi apa yang harus dilakukan, informasi yang berkaitan dengan user dan sistem gitu ya. Dan yang terakhir adalah container. Nah, kemarin ada beberapa komponen seperti checkbox, radio, toggles, kemudian ada listbox, drop-down list, kemudian untuk input kontrolnya ada button, data picker yang untuk input, kemudian text field biasanya dipakai pada form. Kemudian ada search field, ini untuk kolom pencarian ya. Ada breadcrumb, kemudian pagination, tag, slider. Nah, yang belum tuh kemarin di bagian informational component. Nah, mungkin teman-teman ada yang asing atau ada yang udah familiar ya dengan tampilan ini atau dengan komponen ini, tapi ini namanya apa. Nah, kemudian yang ada pada layar gitu ya, ini notification. Nah, notification itu biasanya berisi tentang informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang user lakukan. Terkadang juga ada informasi dari sistemnya, terkait dari sistem gitu. Misal ada update baru atau apa. Untuk posisi biasanya ya penempatan dalam aplikasi umumnya ada di bagian kanan atas. Untuk notification kadang pakai icon lonceng. Nah, selanjutnya ada progress bar. Nah, progress bar ini yaitu komponen yang memberikan informasi untuk progres aktivitas yang dilakukan, misalnya dalam aktivitas pendaftaran yang dilakukan oleh user. Nah, pakai progress bar agar user tuh tahu baru sampai mana proses pendaftarannya. Ya kayak gitu, misalnya ada persen, informasinya bisa dalam bentuk step, numbering, atau dalam bentuk persen gitu. Misalnya 10%, 20%, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada tooltip. Tooltip itu biasanya tooltip itu digunakan untuk memberikan informasi. Biasanya pada icon i ketika di hover tuh misalnya mouse diarahkan ke objek komponen iconnya, keluar informasi yang kecil. Nah, itu biasanya itu tooltip. Nah, kita lihat pada layar ya. Ada tooltips. Kemudian ada message box. Ini dialog informasi yang diberikan biasanya
timbul pop-up. Nah, sama kayak modal, cuman bedanya mungkin lebih ke fungsi, tapi hampir sama model ini message box. Nah, yang selanjutnya ini, pop-up. Nah, pop-up itu untuk sama sih, biasanya digunakan pop-up tuh ya sama kayak untuk konfirmasi, misalnya ada user untuk konfirmasi apakah akan menghapus menghapus aktivitas A atau B, kayak gitulah. Itu untuk modal. Nah, dan yang terakhir mungkin ada di kontainer. Kontainer ini adalah komponen yang yang mengumpulkan informasi-informasi ya. Biasanya digunakan agar informasinya tuh tergrouping gitu, tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan atau ke page yang lain. Nah, kita lihat dalam gambar biasanya seperti drop down, tapi ketika diklik muncul subbagian dari komponen tersebut berisi informasi gitu. Nah, biasanya digunakan untuk aktivitas informasi yang berisi step gitulah, yang banyak tapi ada sub informasinya. Nah, bisa pakai ini. Nah, sekian dari saya ya, karena ini bagian dari part 2 dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya tadi itu ada modal nggak sih? Ada. Kenapa modal itu disebutkan sebagai informasional apa tadi? Komponen. Kategorinya? Ya. Soalnya kan bisa dipakai untuk yang lain juga, misalkan untuk input harga atau apa gitu. Nah, kalau kenapa modal dimasukkan ke dalam informasional? Untuk elemen dasarnya, emang modal tuh masuk kategori informasional, tapi kalau dalam pengaplikasiannya kita bisa mengcombine beberapa gitu. Kayak tadi modal tuh dalam untuk konfirmasi, tapi ini berdasarkan disability.gov pengkategoriannya untuk basic elemen memang dikategorikan ke dalam informasi, karena untuk tadi untuk elemen dasarnya tujuannya untuk memberikan informasi gitu, tapi kembali lagi ke dalam apabila diimplementasikan tergantung dari kebutuhan, karena bisa jadi kan dalam modal ditambah form, kemudian untuk kombinasi lain dalam modal juga bisa ditambah kayak tadi kontainer. Itu mah tergantung lagi ke tujuannya dalam pengimplementasian. Tapi kalau ya basic dasarnya pengkategoriannya ke informasi itu memang tujuan awal untuk memberikan informasi gitu, karena kalau misalnya modal dimasukkan ke dalam navigasi, ya kalau komponen dasar modal itu cuma pop up sama kontainer itu aja sih untuk informasi. Enggak kan, kalau ditambah button kan udah ada button dalam input kayak gitu. Apakah udah jawabannya udah menjawab atau belum? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya ke Kang Fahmi.